Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah, kita bertemu lagi dengan saya Ahmad Son Haji untuk merangkum napaktilas perjalanan Rasulullah SAW setelah selama beberapa waktu kita menapaktilasi jejak medan juang dakwah Nabi dari Mekah, Madinah, dan saat ini kita akan ambil closingnya di tempat yang lumayan dingin sebagai tempat hijrahnya Rasulullah, yaitu di Taif. Subhanallah sahabat dakwah, kalau teman-teman ngelihat ini kabut semuanya. Ya Allah, dan gak usah khawatir, kali ini kita akan mengambil closing dari perjalanan dakwah ini bersama Ustadz kita, Ustadz Azwar. Subhanallah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, makin cerah dan ceria ini Ustadz ya. Karena ditemani dengan kabut yang luar biasa. Kabutnya luar biasa. Kita agak mengkerut nih, ya. Tapi ini luar biasa. Ustadz, kita napaktilas nih. Kemarin kita dari Mekah, dari Madinah, dan kita akan mengambil momen ending perjalanan kita di Taif, yang tempat yang saya kira sangat fenomenal, baik perjuangan dakwah Nabi maupun alamnya berkabut. Subhanallah. Nah Ustadz, sekiranya kalau kita ambil kesimpulan dari perjalanan dakwah Nabi, apa yang kita bisa ambil dari napaktilas dakwah Nabi di Mekah dan dakwah Nabi di Madinah, Ustaz? Masya Allah. Alhamdulillah, Nabi Allah Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah yang memenuhi perjuangan dakwah selama 13 tahun luar biasa, di mana semua daripada kaum muslimin dan muslimat hanya beberapa orang saja menerima dakwah yang langsung bersyahadat kepada beliau dan juga menganut agama Allah, belajar dengan mengimani kepada Allah SWT, dan sebagiannya adalah orang-orang kufar yang mengingkar kepada Rasulullah, termasuk keluarga beliau, sahabat sebagian, dan juga yang lain. Dan akhirnya beliau hijrah ke kota Madinah, memulai tapaktilas dakwah yang biasa, menggabungkan persekutuan, menggabungkan daripada semua kabilah-kabilah, sehingga berdirilah Madinatul Munawwarah, negeri yang mulia, negeri yang penuh semangat jihad, yang penuh peradaban, menjadi contoh tauladan untuk seluruh dunia. Subhanallah. Dan alhamdulillah, dari situlah beliau membangun satu kekuatan untuk menyebarkan dakwah sampai di negeri Syam, sampai di negeri-negeri yang dimana di luar yang mustahil bagi orang taklukkan, tapi dengan izin Allah sampai dilanjutkan oleh para sahabat, Persia dan yang lainnya. Subhanallah. Jadi dahsyat ya. 23 tahun Nabi membangun kekuatan dakwah di Mekah, di Madinah. Sahabat dakwah, Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Ustaz ya. Amr bin As ke Mesir, Musa bin Nusair ke Afrika, Tariq bin Ziyad ke Eropa. Dan tentunya perjalanan-perjalanan para sahabat, para tabi'in, para pejuang-pejuangan dakwah tidak akan pernah lepas dari inspirasi seorang pemimpin yang memberikan perubahan dalam wacana tauhid dan juga akidah, juga akhlak serta pengetahuannya. Nah, Ustaz, kan kita tidak tahu bagaimana setiap medan yang dihadapi Rasulullah SAW, mereka memiliki karakter masyarakat yang berbeda-beda nih. Mekah beda, Madinah beda, apalagi kemudian diutus ke Yaman, kemudian diutus ke Mesir dan yang lainnya. Gimana melihat strategi Nabi ketika menyampaikan pesan dakwahnya, Ustaz? Inilah sifat Nabi Muhammad SAW. Beliau yang wara, yang berta'abud kepada Allah SWT, maksum. Karena beliau diutus untuk rahmatan lil alamin. Subhanallah. Beliau tidak pernah marah bagi orang yang menzaliminya, dan beliau selalu senantiasa berdoa kepada Allah untuk semua tempat yang pernah beliau lalui, semua tempat yang pernah beliau datangi, untuk dilahirkan daripada generasi-generasi mereka adalah orang-orang yang menyembah Allah SWT. Akhlak berarti Ustaz ya? Akhlak. Jadi akhlak Rasulullah adalah Al-Quran, Ustaz ya? Khuluquhul Quran. Sahabat dakwah, kita sudah mendengar bagaimana dakwah Nabi di Makkah, dakwah Nabi di Madinah,
bagaimana juga Nabi melakukan pendekatan saat melaksanakan amar ma'ruf nahi munkarnya. Nah sekarang bagi kita generasi kekinian ya, ada generasi milenial, ada generasi kolonial. Yang dakwah milenial ya, Gen Z nih ya. Tapi kolonial, kolot gaya milenial lah. Model saya nih, tapi nggak juga sih. Cocok ya. Iya. Nah, Ustadz mungkin kita lihat pesan kepada sahabat dakwah dari Napaktilas Perjalanan ini, apa kira-kira yang mesti kita perkuat untuk sahabat dakwah? Insya Allah ini yang perlu kita ambil dari satu hikmah perjalanan Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah mengeluh apapun dan sepahit apapun perjuangan yang beliau lalui, karena itulah kesabaran diutamakan dengan keikhlasan tadi. Iya. Keikhlasan dari sifat yang akhlakul karimah, berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Insya Allah semua itu membawa kebaikan bagi semua pendakwah, karena itu akan diberikan dengan pahala yang luar biasa, karena Rasulullah tidak pernah mengatakan kata lelah. Dan ini insya Allah dengan hakul yakin kepada Allah SWT. Dan insya Allah kita semuanya. Amin. Alhamdulillah. Sahabat dakwah, pokoknya Anda jangan kemana-mana, pantengin terus Cordova TV. Anda akan bersama saya Ahmad Sonhai dan Ustadz Azwar untuk mendengar berbagai macam sirah nabawiyah terkait perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Karena itu iman kita jaga, akidah kita kuatin, ikhlas dalam berdakwah, dan tentu adab akhlak menjadi modal utama, sebagaimana Rasulullah SAW dikenal dengan keteladanan akhlaknya. Insya Allah jumpa lagi pada pertemuan dan episode yang akan datang bersama saya Ahmad Sonhaji dan Ustadz Azwar, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.